Tanggal 5 Juli tahun 2023 dan bertepatan di 16 Zulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Fafilah di pagi hari ini menjelang siang dari pukul 10 hingga pukul 11 insya Allah menemani Fafilah di program Halal Yuk seperti biasa di pekan yang kesekian ya, karena di pekan lalu kita sempat libur karena menyambut Idul Adha. Masya Allah, karena ini masih momentum Idul Adha, tidak sampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin nih buat semuanya. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, berkesempatan ya di hari ini Halal Yuk masih membersamai kita di pagi hari yang cerah ini. Semoga Fafilah sehat selalu, dimudahkan urusannya dan juga pastinya Allah bukakan rezekinya. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kali ini Fafilah Utina tidak sendiri ya, seperti biasanya Utina selalu ada membawa nuansa yang baru ya dengan program Halal ya. Buat Fafilah rahimakumullah, nantinya boleh buat telepon. Oh, hari ini nggak bisa nih teleponnya, tahun lalu di pekan lalu masih bisa. Untuk di hari ini kita membuka layanan WhatsApp chat aja. Buat Fafilah silahkan di nomor 081157057558. Dan kali ini kita akan sapa bersama Ustadz Saifuddin Zuhri ya. Ini merupakan Komisi Fatwa MUI Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin ya Ustadz ya. Sama-sama. Karena alhamdulillah masih nuansa Zulhijjah. Baru saja pekan lalu kita nuansa Idul Adha ya, berkorban. Tapi bukan korban perasaan ya Ustadz ya. Iya, korban perjuangan. Korban perjuangan. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kalau boleh cerita sedikit tadi aktivitasnya dari mana nih Ustadz? Ya, aktivitasnya di pondok pesantren ya. Nah, ya, jadi hari-harinya ya pesantren. Jadi pesantren As-Salam dan pesantren Khulafaur Rasyidin. Oh iya, Masya Ya, Allah, itu, alhamdulillah. ya. Semoga dilancarkan aktivitasnya Alhamdulillah, Ustaz, ya. dan pastinya diberikan kesehatan. Amin, 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 amin. amin ya robbal alamin. Ya, perlu Fafilah ketahui ya, untuk hari ini kita akan ngebahas mengenai tema tinjauan syar'i produk halal. Nah, insya Allah langsung ada masternya di sebelah saya di Fafilah yang akan menjelaskan bagaimana sih tinjauan syar'inya dari produk-produk yang halal. Boleh disampaikan Ustaz, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk on air ya, persoalan-persoalan halal, bahwa persoalan halal merupakan kewajiban mau tidak mau dan harus di tengah-tengah kalangan manusia, khususnya kalangan umat Islam. Bahwa sesungguhnya halal itu bukan untuk kepentingan umat Islam saja, tapi bahwa halal itu kepentingan umat manusia. Karena halal dan baik pasti sehat. Pasti sehat, sehat lahirnya dan sehat batinnya. Maka kebutuhan sehat, baik lahir dan batin, merupakan kebutuhan manusia, bukan hanya umat Islam. Maka produk halal itu bukan kebutuhan umat Islam saja, tapi kebutuhan umat manusia. Semuanya menjelaskan ya. Itu tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 168, di mana Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia sekalian, ini manusia ya, makanlah dari apa yang ada di muka bumi dengan halal lagi baik. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, melihat bahwa kebutuhan halal itu adalah untuk manusia, maka ayatnya pas. Wahai sekalian manusia. Umat manusia. Iya, karena manusia pada aslinya minta sehat semua, nggak ada yang minta sakit. Iya benar. Iya, minta makanan yang layak.
minuman yang layak, yang bisa menyegarkan badan, yang bisa menyehatkan badan, ya, sampai pada tingkat rohaninya. Ya. Sehingga dengan badan sehat, baik lahir maupun batin, akan beraktivitas maksimal. Iya, lancar untuk ya, beraktivitas lancar, kemudian akan memenuhi kebutuhan hidup. Baik kebutuhan mandiri maupun kebutuhan untuk orang lain. Ya, yang sifatnya hajat khusus dan hajat umum. Ya, maka halal merupakan keharusan. Ya, maka di dalam ya beberapa literatur, ya, media, bahwa halal ini bahkan disukai oleh orang-orang non-muslim yang notabene minoritas kita di sana, ya, di Australia, di Thailand, di mana saja. Bahkan mereka produk-produk halal menjadi unggulan. Iya, karena memang terbukti sehatnya juga ya. Ya, satu, dan yang kedua memang bahwa ya, supaya bahwa yang menjadi turis, ya, atau ya yang menjadi turis itu bukan hanya mereka tapi kita, sehingga mereka mau tidak mau harus menyediakan, ya, baik tempatnya, ya, maupun tata ruangnya, bahkan kulinernya, ya, sehingga umat Islam yang apa namanya yang menjadi turis, ya, di negara mereka, atau yang menjadi wisatawan di negara mereka merasa nyaman, lapang, dan itu juga akan berimbas kepada orang lain. Sekalipun tujuan mereka, ya, membuat produk-produk halal itu tujuannya ekonomis, ya, ya, keuntungan, ya, ada ekonomi di sana. Tapi di balik ekonomi juga menyehatkan umat, menyehatkan kita semua. Nah, itu maka Quran itulah yang menjadi pedoman. Di dalam hadis jelas, halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa ma bainahuma subhatun. Ya. Itu. Jadi bahwa halal ada jelas, haram jelas, di antara keduanya ada subhat. Iya. Itu saja materi yang saya sampaikan. Baik nih, rahimakumullah, baru pengantar tadi ya Ustadz, ya, masih berlanjut nih Fafilah di segmen selanjutnya. Dan buat Ifabullah rahimakumullah yang nanti ingin beratensi, silahkan di WhatsApp chat dengan nomor 081157055758. Baiklah Ifabullah, kita akan jeda sejenak dan insya Allah ditemani sebuah merotal. Dan Ifabullah tetap stay tune dan juga live di M2 TV Pontianak di program Halal Yo. Saat ini, tren konsumsi produk halal terus meningkat. Selain sebagai kewajiban, mengonsumsi produk halal menjadi gaya hidup masyarakat. Menurut prospek ekonomi Islam global, makanan halal mempunyai potensi 1,17 triliun US dollar pada tahun 2019 dan berproyeksi meningkat 3,5% di tahun 2024. Menurut indikator perkembangan ekonomi Islam secara global tahun 2021, skor indeks makanan halal di Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia. Karena produk yang halal pasti aman untuk dikonsumsi. Menjadi yang terdepan dalam menjamin kehalalan produk merupakan tuntutan. LPPOM MUI hadir menjawab tuntutan tersebut untuk menjadi lembaga pemeriksa halal yang profesional dan terpercaya dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Sejak berdiri pada tahun 1989, LPPOM MUI telah hadir menjadi yang terdepan dalam solusi jaminan halal melalui layanan prima, solusi yang berpusat pada pelanggan, dan teknologi inovatif. Sebagai bentuk komitmen kepada pelaku usaha, kami hadir lebih dekat melalui layanan halal partner, dukungan auditor halal yang kompeten di bidangnya, sistem layanan online Serol SS 23.000,
dan laboratorium yang didukung peralatan yang terkalibrasi dan fasilitas pendukung. LPPOM MUI terus berkembang menjadi lembaga pemeriksa halal terbesar di Indonesia. Kami hadir di 34 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan 4 kantor perwakilan di China, Korea, dan Taiwan dengan pelanggan yang tersebar di berbagai negara. LPPOM MUI merupakan lembaga pemeriksa halal pertama yang telah diakui oleh BPJPH dan terakreditasi KAN dan diakui ESMA. Kami turut serta dalam memajukan ekonomi kerakyatan dengan program Corporate Social Responsibility, dengan membantu korban bencana alam, program peduli masyarakat sekitar, dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil terpilih yang ada di Indonesia. Dengan mengusung nilai integritas, handal, sinergi, antusias berinovasi, dan nomor satukan pelanggan atau ISAN, LPPOM MUI terus berupaya menjadi lembaga pemeriksa halal yang menyediakan layanan kelas dunia dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah, masih bersama Uhtinda menemani di program Halal Yuk, dan pastinya Fafilah masih streaming ya, dan juga masih live langsung dari M2 TV Pontianak dan juga Radio Mujahidin Media Dakwah Anda. Dan tentunya di sini Fafilah Rahimakumullah membersamai di hari ini dengan tema kita ya, tinjauan syar'i produk halal. Nah, setelah tadi pengantarnya sudah disampaikan oleh Ustadz, dan Masya Allah Alhamdulillah ya, kita masih bisa perlu banyak ya mengenai ilmu-ilmu baru dan tentunya kehalalan sebuah produk. Fafilah Rahimakumullah, kembali lagi bersama Ustadz ya, Masya Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tadi setelah ada pengantarnya nih Ustadz, kita masih berbicara dengan produk-produk tentunya makanan dan minuman halal ya Ustadz ya. Apakah ini dari segi kesyariatan kan sudah diharuskan? Bagaimana dengan tinjauan negara kita nih Ustadz? Apakah dari undang-undangnya ataukah dari mana yang sudah mengharuskan produk-produk makanan ini harus halal gitu Ustadz? Silahkan Ustadz. Bahwa tuntutan masyarakat, apalagi negara kita adalah mayoritas Islam, sedangkan produk-produk yang berjalan harus sesuai dengan keinginan masyarakat, yakni halal. Maka pemerintah wajib dengan
undang-undang yang tidak lama baru diundang-undangkan sekalipun belum masif, ya. Tetapi bahwa informasi-informasi sudah berkembang cukup jauh, ya. Tetapi bahwa pemerintah sudah mengatur produk-produk halal sudah sejak dulu, ya. Sejak dulu. Cuman undang-undang adalah baru. Nah, ini hanya sebagai penguat, ya, supaya masyarakat tidak sanksi, tidak ragu, ya, di rumah sendiri kan, ya, makanan-makanan halal. Ya. Dan memang bahwa setiap produk, ya, yang menjadi tuntutan masyarakat itu satu ada halalan thayyibah. Ya. Maka setiap produk-produk, ya, UMKM kecil maupun menengah maupun level tinggi, ya, itu berkewajiban memiliki sertifikat halal atau ketetapan halal, ya, sehingga produk-produknya, ya, di tengah-tengah publik, ya, ya, sehingga kita bisa memilih, ada pilihan apakah A, apakah B, apa Z, ya. Sehingga dengan ada pilihan inilah, ya, akan melahirkan ketenangan, ketentraman kita akan produk-produk halal. Ya. Kalau di sisi umat Islam bahwa produk halal itu bukan hanya sifat lahir saja, tetapi bahwa sampai kepada tingkat rohani, sampai pada tingkat, ya, pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Karena ini amal soleh. Ya. Ya. Jadi produksinya, konsumennya itu, ya, sebagai amal soleh. Kita mencari makanan halal juga itu amal soleh. Ya. Yang menyediakan produk dengan makanan halal juga amal soleh, ya, amal soleh. Ya, jadi, ya, dia misalkan bikin donat, ya, donat yang halal, ya, dan memiliki sertifikat, ya, itu amal soleh. Ya, yang makan pun juga amal soleh. Jadi amal soleh tidak pernah berhenti, selama produknya tidak berhenti, ya, selama makannya juga tidak berhenti. Itu juga itu amal soleh. Jadi amal soleh bukan hanya amal jariah saja, ya, pembuat makanan di tengah-tengah publik untuk kepentingan orang banyak itu juga amal soleh yang terus amalnya. Tetapi jika mereka nakal, menyembunyikan yang halal, yang haram menjadi halal, disembunyikan, ditutup-tutupi, ya, dengan kepentingan-kepentingan khusus, kepentingan-kepentingan pribadi, ya, bukan amal soleh yang didapat, tetapi dosa. Ya, kutukan masyarakat, ya, dosa. Kalau dia muslim, ya nanti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, itu. Kalau dia tidak muslim misalkan, dia kena beban moral masyarakat, akan dihantui kesalahan-kesalahannya. Misalkan banyak korban, berjatuhan gara-gara menyembunyikan hal yang tidak itu, ya. Iya, bisa menjadi korban. Contohnya makan makanan yang mengandung borak, ya, yang membahayakan, disembunyikan, ya, disembunyikan. Nah, ini juga membahayakan. Maka sertifikasi halal, produk halal keharusan. Nah, maka ada proses-prosesnya. Nah, sebuah produksi itu halal, ya, di sana nanti ada auditor memantau dari barang mentah sampai masak, produk. Nah, nanti setelah itu baru nanti sidang internal auditor, kemudian nanti disidangkan di komisi fatwa, lolos atau tidak. Nah, itu baru nanti ketika lolos, nanti pusat yang memiliki hak prerogatif sertifikat halal dikeluarkan. Oh, berarti produk itu memiliki sertifikat halal. Nah, berarti layak, ya, untuk dijadikan konsumsi
publik. Ya, tuh. Oke Ustadz, kalau misalnya nih ada pertanyaan, timbul pertanyaan, misalnya dalam sebuah produk ini kita tidak tahu bahan campurannya halal atau haram, misalnya ditambahin yang barang haram, apakah kita sebagai pengkonsumsi ini mendapatkan dosa atau karena kita tidak tahu tapi dapat halal gitu? Gimana nih Ustadz? Bahwa hukum tidak tahu kan tidak dosa. Iya. Jadi bahwa apa namanya, tidak tahu itu hukumnya tidak ada hukum. Seperti tidur, ya, seperti lupa, al-ghafil la hukma. Jadi orang lupa, orang tidak tahu tidak ada hukum. Jadi tidak kena dosa orang tidak tahu. Iya. Misalkan dia tidur tidak ketahuan, orang tidurnya sampai 1 bulan. Kan 1 bulan dia tidak menunaikan ibadah, tidak menunaikan 5 waktu, ya tidak dosa. Tidak sadar. Iya, meninggalkan sholat selama 1 bulan tidak dosa, karena tidak tahu, karena tidur. Tidak sadar tadi. Tidak sadar, ya, tidak sadar. Jadi dengan kita makan di sebuah warung, Anda tahu, enak nih. Iya, enak. gitu kan jadi makan favorit nih. Ya, gitu. Setelah makan 1 bulan kemudian ada berita bahwa itu ada campuran. Ada campurannya, ya sudah. Tapi jangan makan itu lagi. Tapi masih dilanjutin ya? Iya, jangan lanjutkan. Jadi tidak tahu, tidak ada hukum. Tapi dalam hal ini kita tidak berdosa ya Ustaz? Iya, ya, maka berkewajiban produk-produk itu memiliki sertifikat halal, ya, dan itu nanti dipasang di dinding di mana supaya konsumen itu tidak ragu. Iya, benar. Ada sertifikat halalnya. Supaya yakin, tenang, tentram. Ya, ketika nanti ada warung kemudian tidak ada label halalnya, tidak dipasang di dinding atau di mana, kan bingung. Ini halal enggak ya? Apalagi yang punya bukan orang kita. Iya, benar. Atau yang punya masih ragu, apakah yang punya ini muslim atau tidak? Kan jadi pikiran. Jadi pikiran. Jadi pikiran. Dan memang ketika ngomongin makanan nih, pengkonsumsi kita tiap hari ya Tiap Ustaz, hari, ya, tiap iya, hari. tiap Karena hari. yang kita makan udah cuma satu. Ya, dalam 1 pekan aja kita makan bermacam-macam, minuman juga, gitu. Jadi memang harus kita pandai-pandai memilih ya Ustaz. Pandai-pandai memilih. Untuk pemilihan sendiri mungkin dari kita lihat tempatnya mungkin ya, atau tempat. Gimana tuh untuk pemilihan agar kita selektif nih memilih produk-produk halal meskipun belum terlihat sertifikat halalnya. Nah, gimana tuh Ustaz? Satu, bahwa memilih tempat satu yang muslim pertama yang dipilih. Yang muslim. Ya, kalau muslim kan otomatis kita husnudzon, berprasangka baik, dia jujur dalam mengolah produk. Itu muslim. Yang kedua adalah tempat yang memiliki sertifikasi halal. Jadi muslim dulu. Muslim dulu. Nah, itu kalau dua itu. Nah, itu. Karena biasanya tidak semua tempat yang kita tinjau nih atau yang tempat kita makan nih tidak nampak gitu. Nampak. Kadang-kadang mereka tidak memiliki sertifikat halal. Tapi minimal muslim lah kalau memang tidak ada. Tapi kalau ada muslim, warung muslim atau makanan muslim tidak memiliki sertifikat halal, muslim yang memiliki sertifikat halal, ya pilih yang muslim yang memiliki sertifikat halal. Dua-duanya udah ya pasti. Ya, lebih selamat. Lebih selamat. Lebih punya prioritas yang tinggi. Iya, karena lebih memang aman. pilihannya tadi ada 2. Nah, bahkan ini, Mbak, harus bisa memilih nih. Ini warung produk ini milik muslim. Satu milik non muslim, tapi ini memiliki sertifikat halal. Pilih yang non muslim yang memiliki sertifikat halal. Betul. Karena sudah teruji ya. Teruji. Iya. Muslim tapi tidak memiliki sertifikat halal, non muslim tapi memiliki sertifikat halal, dan non muslim sertifikat halal. Sudah teruji kok. Sudah teruji dari awal sampai akhir. Iya. Dari bahannya. Sudah diaudit, iya. Nah, buat Ifafilah rahimakumullah masih kebingungan mengenai produk-produk halal, buat Ifafilah yang pengen berinteraksi, bertanya, disilahkan di nomor 08115705705758. Ya, buat Ifafilah yang pengen bergabung kembali Yutinda undang di nomor 08115705705758. Dan juga nih Ifafilah rahimakumullah masih kebingungan ya mengenai produk-produk halal, dan tentunya kita yang berada di sekitaran Pontianak nih Ustadz banyak banget ya tempat-tempatnya di kafe ataupun juga rumah makan atau juga tempat-tempat santai. Kadang yang tempat santai ini kan
jarang banget ya Ya. untuk kita temui yang ada sertifikat halalnya. Ya. Apalagi orang nih ramai Ramai. gitu kan. Apakah boleh nih Ustadz kalau misalnya kita nih makan bergabung nih dengan yang non Islam, tapi di tempat non Islam, tapi kita nggak tahu nih ini tempatnya halal atau enggak gitu. Gimana nih Ustadz Ya. untuk kita bisa memilih ya tadi apakah kita ikutin si non Islam tadi atau yang Nasrani atau yang gimana nih Ustadz? Jadi kalau kita berada atau memilih warung yang notabene adalah warung yang bukan milik Muslim dan tidak memiliki sertifikat halal, Bisa bertanya-tanya Ya. nih jadinya kita nih ya. ya, ini akan timbul maskuk, timbul was-was. Was-was. Ragu. Kalau yang Muslim yang baik loh ya, ya, maka keputusannya jangan makan di situ. Nggak ikut ya? Iya, harus ikut nggak makan. ikut. Ya, lebih baik cari warung yang Muslim saja. Ya itu. Atau boleh kita makan di situ, asal karyawannya semuanya Muslim. Ah gitu. Ya, karyawannya Muslim. Jadi yang megang produk, ya, dari barang mentah sampai masak sampai jadi di tangan Muslim, ya, boleh di situ. Sekalipun tidak memiliki sertifikat halal. Kalau memang tidak ada yang lain. Oh iya. Ya itu kalau nggak ada yang lain. Tapi kalau karyawannya campuran, ya. Kebanyakan ya. Ya, Pontianak nih seperti itu. Campuran kemudian produknya di tangan mereka itu, apalagi tidak memakai SOP, tidak melewati SOP ya. Ya sudahlah, kita lebih baik makan warung pinggiran, tetapi yakin. Atau pilihnya air mineral aja deh ya yang kemarin. Ya, boleh ya. Kalau Lebih untuk menghargai, mungkin ya. ya, minuman kaleng, minuman yang berkemas. Yang berkemas yang udah ada label halalnya tuh Iya, ya. boleh. Karena kita menghargai juga Menghargai. dari teman-teman kita yang mengajak tadi. Betul, boleh saja. Ya itu dia Ifadlul Rahimakumullah ya. Dan memang itu berbagi tips ya, karena memang kita di kalangan masyarakat sering berkumpul ya Ustadz ya, apalagi di tempat-tempat makan yang tentunya kita harus meninjau produk-produk halal yang kita konsumsi. Baik Ifadlul Rahimakumullah, kita akan jeda dan insya Allah ya Ifadillah masih live streaming juga ya di Radio Mujahidin dan juga M2 TV Pontianak, media dakwah Anda. Saat ini, tren konsumsi produk halal terus meningkat. Selain sebagai kewajiban, mengonsumsi produk halal menjadi gaya hidup masyarakat. Menurut prospek ekonomi Islam global, makanan halal mempunyai potensi 1,17 triliun US dollar pada tahun 2019 dan berproyeksi meningkat 3,5% di tahun 2024. Menurut indikator perkembangan ekonomi Islam secara global tahun 2021, skor indeks makanan halal di Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia. Karena produk yang halal pasti aman untuk dikonsumsi. Menjadi yang terdepan dalam menjamin kehalalan produk merupakan tuntutan. LPPOM MUI hadir menjawab tuntutan tersebut untuk menjadi lembaga pemeriksa halal yang profesional dan terpercaya dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Sejak berdiri pada tahun 1989, LPPOM MUI telah hadir menjadi yang terdepan dalam solusi jaminan halal melalui layanan prima, solusi yang berpusat pada pelanggan, dan teknologi inovatif. Sebagai bentuk komitmen kepada pelaku usaha, kami hadir lebih dekat melalui layanan halal partner, dukungan auditor halal yang kompeten di bidangnya, sistem layanan online Serol SS 23.000, dan laboratorium yang didukung peralatan yang terkalibrasi dan fasilitas pendukung.
LPPOM MUI terus berkembang menjadi lembaga pemeriksa halal terbesar di Indonesia. Kami hadir di 34 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan 4 kantor perwakilan di China, Korea, dan Taiwan dengan pelanggan yang tersebar di berbagai negara. LPPOM MUI merupakan lembaga pemeriksa halal pertama yang telah diakui oleh BPJPH dan terakreditasi KAN dan diakui ESMA. Kami turut serta dalam memajukan ekonomi kerakyatan dengan program Corporate Social Responsibility, dengan membantu korban bencana alam, program peduli masyarakat sekitar, dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil terpilih yang ada di Indonesia. Dengan mengusung nilai integritas, handal, sinergi, antusias berinovasi, dan nomor satukan pelanggan atau ISAN, LPPOM MUI terus berupaya menjadi lembaga pemeriksa halal yang menyediakan layanan kelas dunia dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ikhwafillah rahimakumullah. Dan masih bersama Utinda dan juga Ustaz Saifuddin Zuhri ya, dari Komisi Fatwa MUI Kalimantan Barat di program Halal Ya. Dan kembali lagi kita perbincangkan mengenai produk-produk halal yang sudah tersebar di Kota Pontianak, kota kita di Ikhwafillah. Dan tadi sudah berbagi tips juga nih mengenai pemilihan tempat untuk kita mengkonsumsi produk halal. Dan kita kembali lagi ya untuk bertanya nih kepada Ustaz Saifuddin Zuhri untuk di Pontianak sendiri nih ya. Nih insya Allah kan ini kan banyak banget ya tempatnya Ustadz ya, tempat dan juga tentunya produk-produk yang kita konsumsi. Nah ini apakah sudah ada kisaran data yang sudah mengurus dari sertifikasi halal itu sendiri Ustadz? Ya. Kalau data sih masih kecil ya. Ya. Bahwa produk-produk yang berada di wilayah kita, Kota Pontianak, yang di warung-warung, yang di pinggir jalan dan sebagainya, itu masih kecil. Yang memiliki sertifikat halal, yang belum memiliki kesadaran pentingnya produk halal, sekalipun makanannya halal. Tapi bahwa yang memiliki sertifikat itu adalah home industry. Itu produk-produk yang ada di rumah, yang biasanya roti atau kue yang biasanya di supermarket dan sebagainya. Nah itu yang cukup banyak yang memiliki sertifikat halal. Nah inilah pentingnya kesadaran masyarakat bahwa halal ya, bukan hanya
zatnya bukan hanya pengakuan, tetapi harus sampai kepada data. Sampai kepada data, artinya halal sampai ke data adalah halal yang dilaporkan. Halal yang dilaporkan lewat ya, sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, ya, kemudian halal yang dipayungi oleh negara karena berdasarkan undang-undang. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi kesadaran masyarakat pada tahun-tahun yang akan datang. Karena ini konsumsi wajib. Halal itu kan fardu ain bagi muslim kan? Iya. Ya, bukan sunnah, bukan fardu kifayah. Jadi ya, makan halal fardu ain. Jadi makan halal itu seperti sholat 5 waktu. Iya. Jadi bahwa makanan halal itu fardu ain seperti sholat 5 waktu. Iya. Kewajiban tersendiri. Kewajiban setiap muslim wajib. Maka dalam hadis kan thalabul halal faridotun ala kulli muslimin, bahwa mencari halal hukumnya wajib setiap orang muslim. Nah, itu. Ya, maka syariat itulah tadi tinjauan syariat. Jadi, dipantau syariat penuh yang namanya halal itu. Halalan thayyibah itu. Kebutuhan umat Islam dan kebutuhan umat manusia. Ya, itu. Bahkan bahwa sampai pada binatang-binatang pun kita tidak semuanya halal kan. Ada binatang-binatang yang orang muslim tidak boleh. Ada binatang-binatang yang nampaknya halal tetapi tidak halal. Seperti ayam kan. Ayam tiap hari makan kotoran manusia. Tiap hari itu pagi, siang, sore itu. Ya. Itu kalau disembelih tidak boleh. Dagingnya dimakan tidak boleh. Karena dari konsumsinya tadi. Iya, karena kita ayam itu makan kotoran tiap hari, kemudian dipotong kita makan dagingnya. Ya, secara tidak langsung itu berarti kan makan kotoran. Maka disebut namanya hewan jalalah itu. Iya. Tetapi boleh dimakan kalau dikarantinakan dulu. Didiamkan 3 hari 4 hari dengan makanan-makanan yang baru, makanan-makanan yang bersih. Nah, nanti kotoran-kotoran yang lama kan akan hilang. Baru boleh. Jadi karantina dulu 3 hari atau 4 hari itu. Jadi selama karantina itu diberi asupan makanan yang sesuai. Yang sesuai, yang bersih. Yang bersih, yang pantas. Minimal nasi kita juga boleh ya, nasi kita ya. Iya. Lah itulah agama sampai di sana kan. Sekalipun hewan itu halal, ya, ayam itu halal, tetapi ketika hari-harinya makanannya kotor. Nah, seperti makan bangkai, makan kotoran kita kan yang itu tidak boleh, dagingnya tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan kecuali dikarantinakan dulu dalam waktu tertentu. Nah, itulah halal. Dari segi higienis, kebersihan juga tentunya tadi ayam yang kita konsumsi memang udah berbentuk daging aja ketika kita konsumsinya langsung, dan itu makanan yang ketika dikonsumsi ayam tadi adalah kotoran, itu juga tidak baik ya bagi kesehatan juga ya Ustadz ya. Itu yang perlu diwaspadai juga orang yang punya ternak lele. Oh iya, benar banget. Sampai sekarang saya enggak doyan ya Ustadz ya. Gara-gara itu. Lele itu kalau kan lele itu kan kadang-kadang makan bangkai-bangkai dimakan tuh. Kan kotoran-kotoran kita taruh di situ. Ya itu, kan? Lah ketika langsung diangkat lelenya kemudian dimasak itu enggak boleh. Harus dibersihkan dulu, karantina dulu. Dengan air yang bersih, kan? Dengan makanan-makanan yang bersih. Ya itu loh. Dalam beberapa hari. Nah, kemudian dikonsumsi. Saya khawatir yang pecel-pecel lele itu langsung ngambil langsung itu. Makanannya makanan yang enggak pantas dimakan itu. Tapi kok jadi daging ya Ustadz ya? Iya, Tuhan itu. Perlu memang halalan thayyibah itu memang tuntutan. Dan sebenarnya memang dari segi kesehatan, juga kesehatan, kebersihan, kemudian juga apalagi halal ini mencakup semuanya ya untuk manusia, bukan hanya sekadar umat muslim dan muslimah saja yang harus mengkonsumsi halal. Dan ini kita harus waspadai buat semuanya Ustadz ya. Jadi dari segi makanan, minuman, ataupun dari segi
apa ya, untuk produk-produk lainnya juga halal tuh yang paling penting yang kita pilih. Sangat penting sekali. Wajib ya. Iya, urgensi, betul. Urgensi banget ya, harus kita pilih hal yang memang pertama kita tanyakan ada halal ya. Kalau makanan itu yang kita konsumsi, bersih nggak tempatnya itu juga satu pilihan juga ya Ustadz ya. Dalam memilih tempat ya, mungkin dari tempat bisa kayaknya nggak nyaman nih tempatnya gitu. Pernah nggak nih Ustadz terjadi gitu kan, karena memang di Pontianak ini juga banyak ya tempat-tempat yang lesehan ya, terus juga di warung-warung pinggiran. Nah kalau misalnya dari segi tempatnya ada sertifikat halal nih, kemudian tempatnya nggak bersih atau gimana, itu menjadi sebuah pilihan nggak nih Ustaz? Bahwa halalan thayyibah itu adalah menyeluruh dari segi kebersihan, ya, kemudian dari segi suci, ya. Karena kebersihan itu kan ada kata-kata ulama, an-nadhofatu minal iman, kan bersih ada bagian dari iman. Iya, jadi bersih. Bersih itu juga tuntutan. Ya. Semua sudah layak halal semua. Halal thayyibah, tapi tempatnya tidak bersih. Nah, ini termasuk kategori memiliki kekurangan. Ya. Dihindari itu. Ya. Karena kan ada yang tempatnya kumuh gitu itu selera makan nggak naik ya Ustadz, kan bisa bakteri-bakteri kan, nyamuk, lalat, itu kan juga berpengaruh. Serama lalat juga yang kadang menghinggapi makanan-makanan di tempat itu. Itu juga penting. Jadi menyeluruh, halal itu menyeluruh kebersihan. Masya Allah, Ikhwafillah rahimakumullah. Dan buat Ikhwafillah, kembali lagi kita undang untuk Ikhwafillah bisa berinteraksi ya bersama kami di nomor 08115705705758 yang ingin bertanya mengenai produk dan untuk tata cara pengurusan sertifikasi halal juga bisa ditanyakan di sini ya Ustadz ya. Nanti akan dijawab, akan dijawab dan juga tentunya akan dipermudah nih Ikhwafillah, diberikan informasi-informasi yang tentunya membantu Ikhwafillah dalam pembuatan sertifikasi halal. Ini Paula rahimakumullah, di edisi hari ini tentunya kita semua menginginkan ya di Kota Pontianak nih banyak banget untuk UMKM yang bisa sadar akan adanya bisa bersertifikasi halal, terutama produk makanan dan minuman ya Ustadz ya, karena memang ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama ya. Tentunya bukan dari MUI Kalimantan Barat aja ya. Kita semua tentunya menginginkan dari konsumsi-konsumsi yang kita inginkan, konsumsi yang baik, yang halal, yang bersih, yang sehat, bisa bersertifikasi halal. Ya, karena tadi Ustadz mengatakan bahwasanya ini ya banyak yang belum sadar. Mungkin dari pihak-pihak tertentu bisa membantu ya, insya Allah, karena memang itu yang sangat dibutuhkan oleh, karena UMKM ini ibu-ibu ya Ustaz ya. Ibu-ibu sering ditatangin sama ibu-ibu ya Ustaz. Karena untuk mengurus UMKM ini Fafillah. Baik, rahimakumullah, jika ingin bertanya masih disilahkan di segmen selanjutnya, masih kita berlanjut dan kita masih live ya langsung dari M2 TV atau Mujahidin TV Pontianak dan Radio Mujahidin. Dan buat Fafillah yang pengen telepon, mohon maaf ya, kita tidak bisa karena masih dalam perbaikan. Dan buat Ikhwafillah yang pengen bertanya, kembali kita buka di layanan WhatsApp chat dengan nomor 08115705705758. Baik Ikhwafillah, tetaplah bersama kami di program Halal Yo di media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ikhwafillah rahimakumullah. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 10:56, artinya 4 menit lagi bersamaan kita di program Halal Ya. Dan bagi Ikhwafillah, karena di sini Ustadz ada yang bertanya nih, kita langsung jawab aja di sini ya, karena ini terakhir nih, kalau kita nggak jawab nanti banyak lagi yang was-was gitu kan. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Tinda, ya halo kembali ya, Masya Allah datang dari nomor 0815 sekian sekian sekian. Saya Dewi dari Kuburaya. Oh ternyata sama nih Pak, dari Kuburaya sana Pak nih ya. Saya mau nanya dong, apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat sertifikat halal? Nah ini langsung bisa dijawab Pak ya. Oke, disilahkan nih untuk bisa menjawab, dan juga tentunya apa aja sih, mungkin banyak masyarakat yang juga bingung ya mengenai apa saja yang disiapkan dalam membuat sertifikat halal. Boleh Ustadz disilakan. Terima kasih. Bahwa ketentuannya adalah agar lebih paham, lebih ngerti, lebih akurat, maka konsultasi langsung ke kantor MUI. Di sana ada LP-POM MUI. Nanti akan dijawab, akan difasilitasi. Ya, bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal itu. Bahwa itu hanya itu saja. Jadi langsung konsultasi langsung ke kantor MUI atau LP POM MUI. Minimal membawa identitas diri ya, itu pasti ya, sedia pasti. Identitas diri, kemudian nomor izin, ya Fafilah ya. Jadi nggak cuma datang aja nih, bingung nih mau ngapain gitu kan, minimal ada identitas diri tadi, kemudian juga menyiapkan bahan-bahannya juga mungkin ya Ustadz ya. Ya, dengan konsultasi kan nanti akan ada jawaban dari LP-POM. Ini persyaratannya A, B, C, D ini harus dipenuhi, ya gitu. Jadi bahwa konsultasi itu penting dulu. Ya, kenal itu penting. Tanpa kenal tidak akan sayang. Kenal dulu. Itu silaturahim dulu ya ke kantor MUI itu ya. Boleh nih Pak dikasih tahu alamatnya di mana nih? Alamatnya Masjid Mujahidin. Di sini ya. Alamatnya paling semua kenal semua ya. Alamatnya Masjid Mujahidin di kantor dasar ya. Ya, di situ ada apa namanya? Ada pelangnya Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Di ini ya, pokoknya di area Mujahidin, di area dasar, Mujahidin. bagian belakang ya, sepertinya lorong belakang. Ya, ini insya Allah sudah terjawab ya buat Uhti Dewi yang sudah menanyakan, dan juga sebagai pertanyaan juga dari Fafilah yang malu-malu bertanya tapi pengen tahu jawabannya. Baik Fafilah rahimakumullah, untuk 2 menit terakhir bisa kita dengarkan ya closing statement dari Ustadz untuk kita semuanya hari ini. Terima kasih bahwa produk-produk halal, makanan-makanan halal, minuman halal, dan hal-hal yang halal adalah kewajiban bagi umat Islam dan manfaat untuk umat manusia. Bahwa halal adalah tuntutan seperti tuntutan syariat. Halal boleh ditawar jika ada hal-hal yang sifatnya mendesak, sifatnya mendesak. Misalkan kita dalam keadaan darurat, barang-barang yang ada adalah haram, maka barang yang haram itu adalah menjadi halal, menjadi boleh karena mendesak atau darurat. Karena kaidahnya az-zaruratu tubihul mahzurat, bahwa darurat itu adalah memperbolehkan barang-barang yang tidak boleh. Tidak boleh karena tadi darurat. Tetapi sepanjang daruratnya sudah hilang, maka berlaku normal. Halal tuntutan. Itu. Bahkan di dalam agama saja, jika ada kancing baju dari barang yang haram, gara-gara bajunya kancingnya hilang, lalu ngambil kancing baju orang, dipasang di baju kita, itu berdampak ibadah. Jadi 40 hari ibadahnya itu ditolak, terhalang, doanya juga terhalang. Kan jadi apa? Jadi hanya kancing saja, kancing dari barang haram. Jadi itu membebani. Jadi bahwa kembali lagi kita sebagai umat Muslim harus sungguh-sungguh makanlah makanan yang halal lagi baik. Dan lebih sungguh-sungguh lagi adalah yang memiliki produk, yang memiliki usaha, baik usaha kecil, menengah maupun level atas,
Ya, sesungguhnya kewajiban bagi kalian, bagi kita untuk menyediakan produk-produk halal. Ya, tentunya bukan hanya halal diketahui sendiri, tetapi ada bukti dan data, yakni lewat sertifikasi halal. Dan di sana ada ketetapan halal, yakni lewat proses sidang komisi fatwa. Ya, sehingga sertifikat itu bisa dipasang ya di produk-produk mereka, ya di tempat-tempat warung mereka, sehingga ya, masyarakat yang menjadi produsen, yang menjadi konsumen merasa tentram, merasa nyaman menikmati makanan-makanan yang menjadi produk mereka. Nah itu. Dan keduanya menjadi amal soleh. Iya. Terima kasih. Masya Allah ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk berbuat amal soleh aja dari makanan juga bisa mendapatkan ya, insya Allah Ustadz ya. Ada di Fadlul Rahimakumullah sudah menunjukkan pukul 11:02, artinya sudah berakhir di program Halal Yo edisi hari ini. Syukur jazakumullah khair kepada Ustadz yang sudah berbagi hari ini. Semoga lain waktu dan kesempatan masih bisa kembali lagi ya, memberikan informasi dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan buat ikhwafillah, syukran yang sudah mendengarkan dan juga melihat kami ya bersiaran di hari ini. Dan tentunya buat ikhwafillah, mohon maaf jika ada kesalahan, dan juga ketika kita melakukan kata-kata yang kurang berkenaan, mohon bisa dibawakan pintu maafnya juga ya Ustadz ya. Mohon maaf lahir dan batin. Uti Indah sampaikan undur diri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Uti Indah sebagai penyiar pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, tren konsumsi produk halal terus meningkat. Selain sebagai